Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, hari ini kita berjumpa lagi ya di pembelajaran yang berikutnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah menyelesaikan tema 7 ya. Kemarin kita terakhir membahas tema 7, subtema 3, pelajaran yang ke-6 ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 8, yaitu subtema 1, pembelajaran 1 ya. Nah, tema 8 ini kita akan membahas lingkungan sahabat kita. Nah, subtema 1 itu ada manusia dan lingkungannya ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Oke, sebelumnya seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kita harus tetap berdoa setiap paginya, mensyukuri anugerah yang telah Tuhan berikan ya. Nah, untuk itu mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama atau pembelajaran yang pertama ya. Dan di sini anak-anak bisa buka bukunya ya, buku paket tema 8 itu halaman 1 ya, subtema 1. Nah, di sini kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan ya. Nah, di sini ada manusia dan lingkungan. Nah, coba anak-anak perhatikan di gambar ini. Nah, ini adalah gambar pemandangan yang hijau ya. Nah, di sini gambar pemandangan itu seperti perkebunan ya. Nah, tapi di sini pemandangannya sangat hijau. Nah, kemudian di sampingnya, di samping pemandangan ini tadi atau di samping perkebunan itu tadi ada sekelompok atau 3 orang anak yang sedang menanam pohon atau menanam bunga ya. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan mereka ya, yaitu menanam pohon atau bunga ya. Nah, ini anak-anak perhatikan, itu ada di bukunya ya. Nah, kemudian perhatikan gambar-gambar di atas. Nah, di bawah gambar tersebut ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini di buku paket kalian ada 5 pertanyaan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu pertanyaan itu. Nah, yang pertama itu, pertanyaan yang pertama, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Maksudnya gambar ini tadi ya, gambar di atas. Nah, gambar yang pertama itu dia menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur ya. Nah, ternyata ini bukan perkebunan ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar persawahan yang subur ya. Jadi dia adalah area persawahan ya. Itu lingkungannya sangat indah, kemudian terjaga, segar pemandangannya ya. Jadi masih hijau-hijau ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Nah, anak-anak, tentu saja berguna ya. Karena lingkungan itu sangat berguna bagi manusia, karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia ya. Jadi lingkungan itu sangat berguna untuk kehidupan manusia ya, atau kehidupan makhluk hidup. Karena apa anak-anak? Karena di sini yang menyediakan kebutuhan kita, kebutuhan misalnya kebutuhan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan itu adalah lingkungan ya. Itu lingkungan manusia ya. Nah, jadi lingkungan itu sangat berguna bagi manusia. Nah, mengapa begitu? Karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungannya? Nah, tentu saja di sini ya anak-anak, jika manusia menjaga lingkungannya dengan baik, maka semua kebutuhan manusia itu juga akan tercukupi ya. Jadi di sini keuntungannya ya, jika manusia bisa menjaga lingkungannya dengan baik, kemudian bisa melestarikan, bisa menjaga, bisa merawat lingkungan itu dengan baik, maka semua kebutuhan manusia akan terpenuhi atau tercukupi sesuai kebutuhannya ya. Itu pertanyaan yang ketiga.
Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungannya? Nah, anak-anak tentu saja ya, akibatnya itu adalah jika manusia tidak menjaga lingkungannya, kemudian jika ia merusak lingkungannya, kemudian tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, ini adalah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungannya ya. Jadi dia bisa lingkungan tersebut bisa rusak, kemudian juga tidak ada manfaat yang didapatkan oleh manusia, malah akan menimbulkan kerugian dan bencana alam bagi manusia itu sendiri ya. Jadi itu pertanyaan yang keempat. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kelima ya. Nah, bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu? Nah, anak-anak, kondisi lingkungan di sekitar ibu ya, itu lingkungan di sekitar ibu itu terawat, kemudian udaranya bersih ya, udaranya segar ya, lingkungannya juga bersih, nyaman, dan terawat dengan baik ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke halaman 2 ya. Nah, di sini ada gambar ya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Nah, di mana air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah, di sini kita akan melihat apa saja manfaat air bagi manusia atau bagi kehidupan di bumi ya. Nah, itu bisa anak-anak lihat pada halaman 2 ya. Nah, di sini ayo membaca. Nah, di sini ada bacaan tentang demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama ya. Nah, di sini warga Kelurahan Waborobo ya, Kecamatan Beta Ombari ya, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Nah, mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, yaitu Kecamatan Surawolio. Nah, jadi anak-anak di sini untuk mendapatkan air bersih tersebut, warga Waborobo itu rela berjalan sejauh 15 km dari kampung mereka ya, atau dari tempat tinggal mereka. Gunanya itu untuk mendapatkan air bersih. Jadi mereka menempuh perjalanan itu sekitar 15 km dari tempat tinggalnya hanya untuk mendapatkan air bersih ya. Jadi mereka itu terpaksa mengambil air bersih itu di Kelurahan Kaisabu Baru, yaitu Kecamatan Surawolio. Nah, di sini mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 meter. Jerigen itu maksudnya galon besar itu ya anak-anak, galon besar yang ukurannya itu 15 liter maksudnya. Nah, jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi ya. Di dataran itu air tanah sulit air tanah sulit didapat. Nah, karena kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Nah, daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana ya. Nah, warga Kelurahan Wabarobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah dan untuk keperluan tersebut. Nah, jadi di sini ternyata anak-anak pipa-pipa PDAM itu belum mencapai ke daerah sana ya. Jadi di sini untuk mendapatkan air bersih, warga Waborobo itu mereka terpaksa menempuh perjalanan selama 15 km untuk mendapatkan air bersih tersebut ya. Jadi di sini mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah ya, agar pipa-pipa PDAM itu bisa masuk ke daerah mereka atau daerah tempat tinggal mereka ya. Nah, di sini kamu telah membaca bacaan demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, di sini ada pertanyaan. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapi gambar peta pikiran berikut. Nah, di sini kita akan melihat ya gambar peta yang akan kita lengkapi bersama-sama. Nah, ini adalah gambar petanya ya. Nanti anak-anak juga bisa buat peta konsep seperti ini dulu, nanti baru pindahkan jawaban yang sudah kita bahas bersama-sama seperti ini ya, seperti yang sudah ada di slide PowerPoint ini ya.